Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aditya Saputraka dengan NIM 230250502007 dari jurusan Teknik Informatika kelas A, Fakultas Ilmu Komputer. Baik, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas yang dimana ini adalah tugas ketiga daripada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang dibawakan oleh dosen pengampu mata kuliah yaitu Pak Dede Suwarna Eskom Mkom. Baik, izin Pak. Pada video kali ini saya baru menyempatkan untuk membuatnya dikarenakan akhir-akhir ini saya begitu sibuk baik di rumah maupun di luar rumah, internal maupun eksternal. Nah, untuk itu kita akan membahas pada presentasi kali ini yaitu tentang SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. Nah, untuk itu kita langsung saja ke inti pembahasannya. Nah, adapun materi. Materi yang pertama yaitu apa itu SDLC, yang kedua manfaat SDLC, yang ketiga bagaimana cara kerja SDLC, yang keempat apa saja model SDLC, yang kelima bagaimana SDLC menangani keamanan, yang keenam bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Next, apa itu SDLC? Nah, siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau software development lifecycle SDLC adalah proses yang hemat biaya dan hemat waktu yang digunakan oleh tim pengembangan untuk mendesain serta membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Baik, adapun tujuan SDLC sendiri adalah meminimalkan resiko proyek melalui perencanaan ke depan agar perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan selama produksi dan seterusnya. Nah, lalu metodologi ini menguraikan serangkaian langkah yang membagi proses pengembangan perangkat lunak menjadi tugas yang dapat ditetapkan, selesaikan, dan ukur. Nah, kedua, manfaat SDLC. Yang pertama, peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. Yang kedua, estimasi perencanaan dan penjadwalan yang efisien. Yang ketiga, peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya. Yang keempat, pengiriman perangkat lunak yang sistematik dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Next. Nah, kita masuk daripada bagian ketiga yaitu bagaimana cara kerja SDLC sendiri. Yang pertama, rencana. Fase perencanaan biasanya mencakup tugas-tugas seperti analisis biaya manfaat, penjadwalan, estimasi sumber daya, dan alokasi. Nah, tim pengembangan mengumpulkan persyaratan dari beberapa pemangku kepentingan seperti pelanggan, ahli internal, dan eksternal, serta manajer untuk membuat dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak. Nah, lalu dokumen tersebut menetapkan harapan dan menentukan tujuan bersama yang membantu dalam perencanaan proyek. Tim memperkirakan biaya, membuat jadwal, dan memiliki rencana terperinci untuk mencapai tujuan mereka. Next, kedua, pada fase desain, desain. Pada fase desain, teknisi perangkat lunak menganalisis persyaratan dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk membuat perangkat lunak. Nah, lalu misalnya seperti teknisi mungkin mempertimbangkan untuk mengintegrasikan modul yang sudah ada sebelumnya, membuat pilihan teknologi, dan mengidentifikasi alat pengembangan. Nah, lalu teknisi akan melihat cara terbaik untuk mengintegrasikan perangkat lunak baru ke dalam infrastruktur IT yang sudah ada yang mungkin dimiliki organisasi. Next, ketiga, penerapan. Pada fase penerapan, tim pengembangan mengodekan produk. Nah, mereka menganalisis persyaratan untuk mengidentifikasi tugas pengodean yang lebih kecil yang dapat mereka kerjakan sehari-hari untuk mencapai hasil akhir. Nah, keempat ada pengujian. Nah, yang dimana tim pengembangan menggabungkan pengujian otomatis dan manual untuk memeriksa perangkat lunak untuk bug. Bug adalah seperti masalah seperti yang kemarin pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan sedikit tentang bug, sebuah masalah. Analisis kualitas terdiri dari
pengujian kesalahan perangkat lunak, dan pemeriksaan jika analisis tersebut memenuhi persyaratan pelanggan atau tidak. Nah, karena banyak tim yang menguji kode yang mereka tulis secara langsung, fase pengujian seringkali berjalan secara paralel dengan fase pengembangan. Nah, minta maaf tadi tulisannya tidak terbaca karena tertutupi oleh kamera. Nah, yang kelima, development. Nah, saat tim mengembangkan perangkat lunak, mereka mengodekan dan menguji pada salinan perangkat lunak yang berbeda dibandingkan yang diakses pengguna. Lalu, perangkat lunak yang digunakan pengguna disebut produksi, sementara salinan lain berada di lingkungan build atau lingkungan pengujian. Nah, ada lagi yaitu memiliki lingkungan build dan produksi yang terpisah memastikan bahwa pelanggan dapat terus menggunakan perangkat lunak meskipun sedang diubah atau ditingkatkan. Nah, fase deployment mencakup beberapa tugas untuk memindahkan salinan build yang terakhir ke lingkungan produksi seperti pengemasan, konfigurasi lingkungan, dan pemasangan. Nah, yang keenam, pemeliharaan. Pada fase pemeliharaan, di antara tugas lainnya, tim memperbaiki bug, menyelesaikan permasalahan pelanggan, dan mengelola perubahan perangkat lunak. Nah, selain itu, tim memantau semua sistem performa, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk mengidentifikasi cara baru dalam meningkatkan keberadaan perangkat lunak. Nah, kita next ke poin selanjutnya, yaitu apa saja model SDLC. Model siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC secara konseptual menyajikan SDLC secara terorganisasi untuk membantu organisasi mengimplementasikannya. Minta maaf mungkin ada sedikit noise suara anak-anak karena di sini sementara sore hari, jadi waktunya anak-anak untuk bermain. Nah, kita lanjut yaitu model yang berbeda mengatur fase SDLC dalam urutan kronologis yang bervariasi untuk mengoptimalkan siklus pengembangan. Nah, beberapa model SDLC diantaranya seperti model waterfall, model iteratif, model spiral, model tangkas, maupun model Eagle. Next, kita masuk di bagaimana SDLC menangani keamanan. Nah, baik. Dalam pengembangan perangkat lunak tradisional, pengujian keamanan merupakan proses terpisah dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Nah, tim keamanan menemukan kelemahan keamanan hanya setelah mereka membangun perangkat lunak. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah bug yang tetap tersembunyi serta meningkatnya risiko keamanan. Nah, ada istilah DevSecOps. DevSecOps adalah praktik mengintegrasikan pengujian keamanan pada setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak. Mencakup alat dan proses yang mendorong kolaborasi antara developer, spesialis keamanan, dan tim operasi untuk membangun perangkat lunak yang efisien dan aman. Nah, selain itu, memastikan bahwa aktivitas jaminan keamanan seperti tinjauan kode, analisis, arsitektur, dan uji penetrasi merupakan bagian integral dari upaya pengembangan. Lalu, kita masuk di bagian bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Yang pertama, siklus hidup pengembangan sistem, yang dimana singkatan SDLC terkadang dapat mengacu pada siklus hidup pengembangan sistem, proses perencanaan, dan pembuatan sistem IT. Sistem biasanya terdiri dari beberapa komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang kompleks. Kedua, siklus hidup pengembangan perangkat lunak dibandingkan dengan siklus hidup pengembangan sistem. Nah, adapun isi poinnya yaitu siklus hidup pengembangan perangkat lunak hanya membahas pengembangan dan pengujian komponen perangkat lunak. Di sisi lain, pengembangan sistem adalah superset yang lebih luas yang melibatkan pengaturan dan pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras, manusia, dan proses yang dapat membentuk sistem. Nah, sistem tersebut dapat mencakup tugas-tugas seperti pelatihan, organisasi, dan mengubah kebijakan manajemen yang tidak termasuk dalam payung pengembangan perangkat lunak. Ketiga,
Manajemen siklus hidup aplikasi. Manajemen siklus hidup aplikasi atau ALM adalah pembuatan dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak hingga tidak lagi digunakan. ALM melibatkan beberapa proses, alat, dan orang yang bekerja sama untuk mengelola setiap aspek siklus hidup seperti ide, desain, dan pengembangan, pengujian, produksi, dukungan, dan redundansi akhir. Nah, keempat, SDLC dibandingkan dengan ALM. SDLC menjelaskan tahap pengembangan aplikasi secara detail. SDLC merupakan bagian dari ALM. Nah, ALM mencakup seluruh siklus hidup aplikasi dan terus melampaui SDLC. ALM dapat memiliki beberapa SDLC selama siklus hidup aplikasi. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Jika ada penyebutan kalimat yang salah atau kalimat yang tidak fase digunakan, mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, jika ada kebaikan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan itu, saya Andi Aritisa Putraka pamit undur diri dengan menyelesaikan tugas 3 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.